Perjalanan kembali membawa saya ke salah satu gunung di Jawa Tengah yang terkenal akan kemistisannya, yaitu Gunung Lawu. Menyandang sebagai salah satu Seven Summit of Java, membuat banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Kesan pertama saya ketika saya mendengar Gunung Lawu adalah mistis, dan ketika saat mendaki, terdapat beberapa kejadian yang menyebabkan saya percaya dengan mitos tersebut. Tapi di balik semua kemistisannya, terdapat keindahan alam dan cerita perjalanan yang pastinya akan selalu tersimpan di dalam hati. Halo, selamat datang di channel Hans Eleven. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya mengunjungi Gunung Lawu pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kan kemarin tuh saya bercerita mengenai backpacker saya ke Pacitan. Nah, dari Pacitan kan lanjut ke Jogja tuh. Kenapa yang diceritain malah Gunung Lawu duluan sih? Oke, jadi ada dua alasan utama kenapa saya menceritakan Gunung Lawu terlebih dahulu jika dibandingkan dengan perjalanan saya yang sebelumnya. Alasan pertama yang melatar belakanginya adalah mundurnya jadwal postingan konten YouTube saya. Hal ini disebabkan karena pada semester ini saya sedang menggarap tugas akhir atau biasa disebut skripsi, yang mana skripsi ini butuh perhatian yang lebih gitu ya jika dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu saya juga aktif dalam organisasi kampus, dan ketika saya harus menyelaraskan waktu membuat skripsi, kemudian organisasi, dan konten, itu benar-benar butuh perhatian ekstra karena harus betul-betul mengatur waktu dari ketiga kegiatan saya ini. Kemudian alasan yang kedua adalah banyaknya reaksi positif dari teman-teman di media sosial lain mengenai Gunung Lawu ini. Soalnya dalam beberapa waktu terakhir, saya mencoba sedikit eksperimen untuk sering mengupload video short di TikTok, kemudian di Instagram Reels, untuk mengetahui seberapa antusias warganet yang ada di sana. Dan ternyata setelah saya coba garap beberapa waktu terakhir, ternyata respon dari warganet di sana cukup baik. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah support. Dan beberapa diantaranya ada yang menunggu vlog Gunung Lawu ini dirilis. Selain itu, pada awal bulan Juni kemarin, alhamdulillah channel Hans Eleven sudah beriklan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan juga support channel ini. Karena kalau misalkan tidak ada support dari kalian, mungkin saja saya sudah kehabisan bensin untuk memberikan vlog ataupun konten saya di YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Kalian semua luar biasa. Tadi kan saya mau cerita mengenai perjalanan saya di Gunung Lawu, tapi kok malah cerita sana-sini dan curhat sana-sini. Yaudah, kita mulai aja perjalanannya. Satu minggu setelah Lebaran, saya berkesempatan untuk pergi ke Gunung Lawu. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, saya pergi bersama dengan open trip dari pendaki Sabtu Minggu, yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang pernah ikut berpetualang bersama saya. Contohnya ada Rizka, kemudian Digna, dan juga Ajeng yang pernah ikut ke Gunung Guntur pada beberapa edisi yang lalu. Selain itu, ada seorang rekan kuliah dan organisasi saya, yaitu Ardinus, yang ikut pada perjalanan kali ini. Hop dulu di sini. Hop. Pada Jumat pagi pukul 6:30, saya bersama Ardinus kemudian pergi ke Kota Baru Parahyangan, yang merupakan salah satu titik poin dari pertemuan open trip kali ini. Setelah kami sampai di sana, kami kemudian bertemu dengan rekan-rekan lain yang ikut pada perjalanan kali ini. Karena pada saat itu saya dan Ardinus membawa motor dari rumah, kami kemudian menitipkan motor kami di salah satu penitipan yang tidak jauh letaknya dari Kota Baru. Setelah kami menitipkan motor, kami kemudian masuk ke dalam bis dan melanjutkan perjalanan. Nah, dari Padalarang, bis akhirnya melipir dulu ke daerah Karawang dan juga Bekasi untuk menjemput rekan-rekan yang lainnya.
Total yang ikut pada perjalanan kali ini adalah kurang lebih sekitar 44 orang. Setelah semua penumpang masuk ke dalam bis, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Namun, karena pada hari itu merupakan hari di mana puncak arus balik Lebaran, di sepanjang perjalanan kami seringkali terjebak macet, dan alhasil perjalanan pun juga akan memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan biasanya. Contohnya waktu itu ketika keluar dari Cikampek, nah kita yang seharusnya masuk ke dalam tol, tapi karena waktu itu sedang diadakan aturan one way, jadi kita harus melewati jalur Pantura yang notabene-nya merupakan jalur ramai ketika waktu mudik berlangsung. Pada edisi backpacker sebelumnya dari Bandung ke Solo memakan waktu sekitar kurang lebih 15 jam. Tapi karena di sepanjang perjalanan kami banyak terjebak macet, alhasil waktu yang kami tempuh pada waktu itu lebih lama. Itu bayangin ketika kita masuk ke daerah Cirebon, itu benar-benar macet total. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam kita di Cirebon. Dan pada malam sebelumnya, saya pun juga mengalami kemacetan. Karena sebelumnya saya juga pergi mudik dan pada waktu saya pulang, itu juga sama terjebak macet sepanjang perjalanan. Dan bisa dibayangin sama teman-teman kemarin yang mudik, kemudian istirahat cuma sebentar di rumah, dan keesokan harinya harus pergi ke tempat yang jauh gitu. Ditambah macet juga, wah itu benar-benar kesel di sepanjang perjalanan. Nah, ketika memasuki daerah Jawa Tengah, bis kemudian berhenti untuk beristirahat, dan kami semua yang ada di dalam bis turun untuk beristirahat dan makan malam di sana. Buruan tuh. Bro, si ganteng kalem ya. Makan dulu guys. Duluan. Nah, setelah kita kenyang makan pada malam itu, kami kemudian kembali lagi ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Dan di keesokan harinya, ketika mentari terbit dan hampir semua dari kami terbangun, jam 7 itu kita baru nyampe di Salatiga. Sementara dari Salatiga ke Karanganyar, tempat base camp Gunung Lawu, itu masih jauh, 2-3 jam perjalanan lagi gitu. Dan pada pukul 8:30, akhirnya kita sampai di kaki Gunung Lawu untuk kemudian kami berganti transportasi. Yang tadinya bis, kita kemudian menaiki truk. Karena kalau misalkan bis dibawa ke base camp Cetok, itu sedikit berbahaya juga gitu ya, karena jalannya yang bisa dibilang cukup ekstrim jika dilalui oleh bis yang notabene-nya merupakan kendaraan besar. Akhirnya waktu itu kita kemudian membereskan barang-barang kami dari bis, dan kami melanjutkan perjalanan dengan menaiki truk. Dan pengalaman kali ini merupakan pengalaman pertama saya naik truk di pendakian gitu ya. Dan rasanya itu benar-benar seru banget. Udah kita desak-desakan di dalam, kemudian jalannya juga nanjak mudun. Wah, itu benar-benar luar biasa, seru banget. Nah, sekitar setengah jam kami berada di truk, akhirnya kami sampai di base camp Cetok. Ketika kami sudah sampai di base camp, kami kemudian membereskan barang bawaan kami dan bersiap untuk melakukan pendakian pada hari itu. Pagi-pagi itu juga kita sarapan dulu sebelum perjalanan, karena kalau
kalau misalnya kita pengen mendaki, itu penting banget yang namanya makan. Sebisa mungkin ketika kita mendaki, makan itu teratur 3 kali dalam 1 hari. Soalnya kita membutuhkan banyak energi ketika kita akan melakukan pendakian gunung. Setelah semuanya siap, kami kemudian pergi ke pos pendaftaran. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 11. Lagi 10 minggu. Woi! Dadah. Pulang, emang turun. Ya, udah nyampe. Pulang lagi. Nah, sebelum kita mendaki, kita diberi pengarahan terlebih dahulu oleh orang base camp sana mengenai perjalanan kami ke depannya. Siang. Iya. Dan ini jumlahnya berapa orang? 45, 46 ya. Ya, nanti tolong diusahakan jangan pisah rombongan. Ya. Karena ini di atas baru rame. Nanti ketika kalian pisah rombongan akan jadi suatu masalah dan merepotkan teman yang lainnya, pendaki yang lainnya, begitu ya. Nanti untuk rekomendasi camp itu ada di pos 3, pos 5 dan Gupakan Menjangan. Ya. Cuman kalau waktu jam segini kalian jalan, itu kemungkinan kalau mau camp di sini pos 5 ataupun Gupakan Menjangan itu sampainya malam. Sekitar jam 12 malam juga gitu. Nanti tinggal koordinasi dengan teman-temannya, intinya jangan pisah rombongan ya. Semua udah bawa hati ya panitianya ya. Jadi nanti tolong dikoordinasi siapa yang depan, siapa yang tengah, siapa yang belakang. Untuk tindak emergensi di belakang harus ada ya. Terus kemudian nanti pos airnya tetap di pos 3, itu terakhir ya. Terakhir air itu adanya di pos 3. Di Gupakan Menjangan kemungkinan airnya kosong. Jadi apabila mau lanjut camp di atas pos 3 harus mempersiapkan airnya dahulu. Ya, gitu ya. Terus kemudian yang perlu diwaspadai Pasar Dieng. Pasar Dieng ini tolong hindari perjalanan malam hari. Jadi apabila kalian mau camp di pos 5 ataupun di Gupakan Menjangan, itu berangkat sekitar setengah 4 atau jam 4 pagi. Jadi biar pada saat di Pasar Dieng sudah terang. Begitu ya. Apabila nanti campnya di pos 3, itu berarti berangkat dari situ sekitar jam 2 pagi, setengah 2 pagi ya. Jadi biar pada saat di Pasar Dieng biar gak kemalaman, dan pada saat turunnya juga gak kena malam juga gitu ya. Karena kalau perjalanan malam saya rasa itu lebih berat daripada perjalanan siang gitu. Nah, setelah pengarahan selesai, kami kemudian melakukan pendakian. Karena jumlah rombongan yang banyak, gak mungkin juga gitu kan dibarengin semuanya dalam satu kelompok. Maka dari itu, dari total 44 orang yang ikut mendaki pada saat itu, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Dan pada saat itu saya tergabung ke kelompok 2, yang di dalamnya itu ada Rizka, Adinus, Ajeng, Tuti, Digna, Awirya, Abudi, dan beberapa orang lainnya. Kami mulai trekking pada pukul 11. Nah, menariknya Gunung Lawu via Ceto. Jadi setelah kita melewati pos pendaftaran, kita kemudian melewati beberapa tempat menarik. Contohnya adalah Candi Ceto dan juga Candi Kete. Nah, trek dari pos pendaftaran menuju Candi Kete itu berupa beton, dan setelah lewat dari Candi Kete, kami kemudian memasuki trek yang sebenarnya. Kita harus melewati jalan yang berupa tanah beserta akar-akar. Dan karena sebelumnya Gunung Lawu diguyur hujan, jadi treknya itu sendiri benar-benar becek dan penuh lumpur. Ya namanya juga mendaki di musim hujan sih, cuaca juga gak bisa diprediksi gitu kan.
Nah, di tengah perjalanan, kabut kemudian datang dan kemudian turun hujan. Bisa dibayangin kan gimana beceknya trek waktu itu? Kita kemudian berhenti dan menggunakan jas hujan pada saat itu. TikTok kan. Foto video itu teh. Foto video. Setelah 2 jam kami mendaki, kami akhirnya sampai di pos 2. Nah, di pos 2 kami kemudian istirahat terlebih dahulu dan menunggu beberapa orang dari kami yang tertinggal di belakang. Nah, kalau lagi diam baru. Ngapain? Ya, main lah HP. Nah, setelah beberapa dari mereka sampai di pos 2 kemudian berkumpul, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika saya sampai di sana, saya terdiam karena dibuat kagum dengan keindahan sabana yang ada di Gunung Lawu. Saya benar-benar susah untuk berkata-kata karena keindahan sabana di sini benar-benar sulit untuk dideskripsikan dan hanya bisa dirasakan.